Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda sekalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti proses perkuliahan online ini. Baiklah, pada video hari ini saya khusus membahas tentang latihan pada pertemuan kemarin, yaitu mengenai ukuran gejala pusat. Ya, jadi ini pembahasan latihan median ya. Saya tambahkan di sini mean, kemudian median dan modus ya. Oke. Jadi saya harap di video ini kalian bisa menonton sampai full agar tahu mana jawaban yang tepat dan benar. Karena ada jawaban yang benar tetapi belum tepat. Ya, itu. Dan yang saya cari itu adalah jawaban yang tepat dan benar ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah soal yang saya berikan kemarin ya. Nah, yang pertama ya, jadi ini khusus kelas PGMI 5A ya. Ya, jadi ini khusus PGMI 5A. Yang pertama saya ingin periksa itu adalah yang menggunakan Excel atau Microsoft Excel ya. Jadi dia menggunakan Microsoft Excel itu Ayu Az-Zahra ya. Yang pertama Ayu Az-Zahra. Ya, jadi kalau dilihat sekilas ya, ini Microsoft Excel-nya sangat lengkap. Nah, jadi Ayu ini menunjukkan bahwa dia betul-betul sudah menguasai Microsoft Excel ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi untuk data yang ini ya itu sudah dimasukkan ya di sini dalam bentuk Microsoft Excel ini sebelum berwarna jadi ini ya. Jadi awalnya data berwarna ini ya itu adalah data mentah ya yang ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke datanya dulu. Ya. Oke. Jadi ini N itu banyak data ya. Jadi N itu adalah banyak data. Nah, banyak datanya di sini ini sudah betul ya untuk rumusnya itu count ya. Kemudian untuk nilai maksimum itu adalah 176 ya, dia menggunakan formula maksimum ya. Kemudian untuk minimum itu adalah ini. Nah, kemudian untuk mencari jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum, hasilnya 57. Kemudian banyak kelas itu adalah, nah formulanya juga betul ya, sudah betul untuk formulanya. Jadi 6,28 itu dia bulatkan jadi 6, artinya dia bulatkan ke bawah ya. Kemudian intervalnya itu adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas ya. Jadi 9,066 sekian itu dia bulatkan ke atas atau 10 ya. Jadi di sini dia bulatkan ke atas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita fokus di ini. Kita fokus di tabelnya ya. Sekarang kita fokus di tabel. Oke. Nah, di tabel ini ya, ingat kita akan mengambil kita akan mengambil data minimum untuk memulai menyusun data ya dalam sebuah tabel. Jadi di sini ya. Oke. Jadi di sini ini kayaknya kurang pas ya. Ya, jadi di sini oke. 119 ya, 119 itu adalah nilai minimum ya ini. Kemudian modalnya 128. Kenapa 128? Karena intervalnya 10 ya. Oke. Bisa ya, saya rasa sudah bisa kemarin. Kemudian frekuensinya 4. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah rentang antara 119 dengan 128 itu 4, maka ini dia pasti gunakan conditional formatting kan? Ya. Jadi Ayu gunakan itu
jadi kita hitung ya. Jadi 138. Nah, ini yang warna putih ini ya, itu adalah ya untuk kelas pertama itu, sorry, bukan ya. Sorry. Saya salah coret. Kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Nah, ya, jadi untuk 119, 128 itu adalah sebanyak 4 ya. Sekarang kita cari yang warna kuning, 125, 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya data di sini sudah betul, frekuensinya 4. Kemudian 129, 138 itu kita ubah warnanya di warna merah. Ya, jadi ini 138 ya, 138. Ini 138, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi frekuensinya 7 sampai seterusnya seperti itu ya. Oke, jadi bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke frekuensinya, total frekuensinya adalah 40. Oke, nah jika sudah seperti ini, sudah membentuk sebuah tabel ya. Jika sudah membentuk sebuah tabel apa namanya? Tabel distribusi ya. Distribusi frekuensi ya. Ya, distribusi frekuensi data berkelompok ya. Data kelompok. Maka di sini kita bisa membuat apa namanya? Membuat tabel ya untuk mencari nilai mean median ya. Oke, nah sekarang kita geser sedikit. Nah, sekarang kita fokus di tabel yang ini, oke? Fokuskan ke tabel yang ini dulu. Nah, ini rentang modal ya. Nah, jadi frekuensinya. Nah, sekarang yang pertama dulu kita cari itu adalah mean ya. Yang pertama itu adalah mean. Ya, kelas mean itu rata-rata ya. Jadi ya yang ini. Oke. Jadi di sini lengkap ya. Tersaji semua ya. Jadi ini Ayu ini kayaknya sudah ahli dalam Microsoft Excel ya. Ya, di sini ini tabel untuk mean ya. Jadi kita fokus ke tabel untuk mean dulu. Oke. Ini saya perkecil dulu ya. Biar tidak. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang untuk nilai rata-rata mean itu adalah jumlah FI dikali XI ya. Oke, nilai rata-rata untuk mean itu adalah jumlah FI dikali XI dikali banyaknya data atau N ya. Jadi di sini ya, untuk tabel FI dan XI ya, untuk tabel FI dan XI ya. Jadi untuk sudah bisa ya untuk kolom XI dulu ya. Jadi 125 ya, ini adalah batas bukan batas, tetapi ini nilai tengah antara rentang modal 119 sampai 128 itu dibagi dengan 2. Jadi hasilnya 125,5 sampai seterusnya seperti itu ya. Di kelas berikutnya juga seperti itu. Nah, kemudian untuk FI, kolom FI dikali XI berarti ini adalah kolom FI ya. Berarti 4 dikali 125, 123,5 hasilnya ini. 494 ya. Oke. Nah, sekarang sampai seterusnya seperti itu sehingga jumlah FI ya, jumlah FI itu adalah 5840 dan jumlah FI ya, jumlah FI dikali XI 5840, jumlah FI itu adalah 40. Sehingga di sini untuk hasil meannya itu adalah di sini kita bisa lihatnya. Ya. Jadi hasil meannya itu adalah 146 ya. Jadi rata-ratanya itu adalah 5840 dibagi 40 146. Jadi meannya 146 ya. Oke.
Ya, selanjutnya kelas modus ya. Selanjutnya kelas modus. Ingat kalau modus itu adalah frekuensi yang terbanyak ya. Jadi kita lihat frekuensi terbanyaknya itu ada pada kelas berapa? Ada pada kelas ketiga ya, yaitu rentang 139 sampai 148. Nah, di sini ya, jadi batas bawah ya, kita fokus di tabel ini. Batas bawah kelas modus itu adalah B. Ya, 138,5 itu didapat dari ini ya. Batas bawahnya itu berarti 139 kurangi 0,5 kan? Nah, kemudian ya kayaknya ini ada rumusnya ya. Ya, ini kayaknya ada rumusnya ya. Betul. Jadi ini ada rumusnya ya. Jadi ini lengkap ya untuk Ayu. Nah, kemudian untuk B1 itu adalah frekuensi sebelum ya. Jadi frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi ini ada rumusnya ya. Nah, oke, saya ambil di sini. Jadi frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya itu dapat 6 ya. Kemudian untuk untuk B2-nya itu frekuensi setelah kelas modus ya. Kemudian dikurangi dengan frekuensi setelahnya ya. Frekuensi modus dikurangi frekuensi setelahnya. Nah, sekarang kita fokus ke rumus yang ini kembali ya. Nah, untuk rumus manual ya, ini kemarin ya. Jadi untuk rumus manualnya yang ini. Oke? Nah, jadi ini tahu di samping ini ada rumus manualnya, sehingga rumus manualnya ini sebenarnya kita bisa masukkan ya. Jadi di sini dia sudah bisa masukkan sendiri rumus manualnya seperti apa. Sehingga didapatlah kelas modusnya. Modusnya itu adalah 144,5 ya. 144,5 atau kita bulatkan menjadi 145 ya. Seperti itu. Kemudian ya, selanjutnya kita ke kelas median. Nah, di kelas median ini ada namanya frekuensi kumulatif ya. Oke, jadi ini dia tidak sambungkan di atas ya. Nah, kita fokus di frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu seperti apa? Nah, frekuensi kumulatif itu ada penjumlahan sebelum sesudah ya, frekuensi ya. Jadi penjumlahan sebelumnya dari sebuah frekuensi. Jadi misalkan untuk kelas pertama ya, saya sudah ini saya naikkan ke atas ya biar tidak bingung. Ya, jadi untuk di sini ya saya buatkan frekuensi kumulatifnya. Oke. Jadi di sini frekuensi kumulatifnya, oke. Di sini 4 ya. Jadi ini ada 4. Kenapa? Karena frekuensi pertama kelasnya 4. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu adalah 4 ditambah 7. Berarti ini 4 ditambah dengan frekuensinya kelas tersebut. Ya, jadi 11 ya. Nah, kemudian sampai seterusnya seperti itu. Nah, jadi di sini totalnya berapa frekuensi kumulatif? Bener enggak ya? Oh ya. Oh, berarti ini ada yang salah. Oh, ini dia tidak tambah 1 lagi. Jadi 4. Oke. Oke. Berarti dia tambahkan lagi 2. Ini. Kemudian ditambah lagi 7 ya. Oke, 33. Kemudian, ini cuma 2. Jadi saya tambahkan lagi. 4. Ditambah lagi 7. Ditambah lagi. Nih ya. Oke. Kemudian, ini sebenarnya kita bisa tulis sum ya. Biar memudahkan kita. Jadi ini kita boleh zoom dari sini ke bawah. Oke, jadi 40 ya. Nah, jadi frekuensi kumulatifnya dari itu, dari caranya itu. Jadi cara yang ini tadi ya. Oke, jadi bisa paham ya sampai sini. Kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya untuk
median ya. Untuk kelas median itu berarti ingat kan 40. Data ini 40 berarti untuk pertengahan 40 itu kan adalah di data 20 ya. Data 20. Nah, untuk kelas pertama dan kedua ya, untuk kelas pertama dan kedua, oke. Kita ke sini ya. Untuk kelas pertama yang ini saya pakaikan warna dulu. Ya. Jadi untuk kelas ini, kelas pertama ya. Jadi ini kelas pertama dan kelas kedua itu kan 4 dengan 11. Sedangkan kelas ketiga itu memuat data ke-20 ya. Berarti kelasnya itu ada pada kelas ketiga ya. Oke. Berarti mediannya ada pada kelas ketiga. Nah, selanjutnya ya, karena mediannya ada pada kelas ketiga, maka batas bawah kelas median itu sama dengan ini. 138,5 ya. Sama dengan cara yang tadi ya. Itu dikurang dengan 139 dikurang 0,5. Kemudian frekuensinya itu adalah 13. Ingat, frekuensi atau F kecil. Frekuensi ini F kecil ya. Oke, frekuensinya itu adalah 13. Kemudian F besar itu adalah 11 ya. F besar itu artinya frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Nah, jadi bisa ya untuk menentukan itu. Kemudian ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah 11. Jadi total artinya total 4 dengan 4 ditambah 7 itu adalah 11. Itu F besar ya. Nah, sekarang untuk rumus median itu sendiri ya yang ini ya. Nah, jadi Ayu ini dia masukkan rumusnya ke dalam Excel ya. Jadi sangat mudah untuk didapat ya. Jadi ini perhitungannya jelas dan benar ya. Jadi ini tepat dan benar ya. Itu yang saya cari. Oke. Jadi untuk mean, nilai meannya itu adalah 146. Kemudian nilai modusnya itu adalah 144,5. Nilai mediannya itu adalah 145. Jadi dibulatkan 145. Nah, mungkin seperti itu jawaban yang benar dan tepat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan memeriksa untuk selanjutnya ya. Saya periksa dulu yang pakai Microsoft Excel ya. Ya, jadi iya, oke, ini juga rapi ya. Siapa ini tadi? Ira Takwin ya, Ira Takwin. Oke, dia urutkan datanya ya. Oke. Oh iya, saya lupa tadi ada warna-warnanya di Ayu Zahra ini. Ya, warnanya ini dia pasti mengecek satu-satu menggunakan conditional formatting ya. Jadi dia cek frekuensinya ini dan ini ya. Oke, jadi itu betul ya untuk mengecek kevalidan data tersebut benar atau tidak ya, seperti itu. Nah, memang harus seperti itu ya, biar kita lebih yakin lagi dengan data yang kita olah ya. Kemudian tadi siapa? Ira Takwin ya. Ira Takwin ini ya betul juga ya, dia pakai ini ya, sudah betul frekuensinya, frekuensi kumulatif. Ini sebenarnya frekuensi kumulatif itu kita kalau mau mencari ini ya, boleh kita sambung saja langsung di sini. Kita sambungkan saja langsung di ini ya. Oke. Ini enggak bisa dipasta. Ya, oke. Nah, ini boleh kita sambungkan ke data ini ya. Enggak perlu dipisah sebenarnya ya. Biar tidak bingung dalam mencari mediannya ya. Nah, meannya itu 146 ya, sama tadi yang diperoleh oleh Ayu Zahra ya, 146. Kemudian untuk
Untuk kemudian untuk modus ya, untuk modusnya dia di bawah. Modusnya 144,5 ya. Ya, jadi sama ya, sama. Jadi ini berbeda bentuk Excelnya itu menunjukkan bahwa tidak ada kerjasama di sini. Dan ini yang saya cari ya. Jadi ini jawabannya tepat dan benar ya. Oke. Ya. Jadi jawabannya tepat dan benar. Tetapi yang membuat saya yakin ini ya. Jadi datanya dicek satu-satu, kemudian ya untuk mencocokkan. Sekarang saya mau cek. Oke. Jadi ini si Ira ini juga menggunakan apa? Menggunakan formula rumusnya ya. Ya, jadi dia gunakan juga round di sini dibulatkan. Kemudian oke. Di sini juga dia gunakan rumus median. Jadi semuanya dia gunakan rumus median ya. Oke, selanjutnya kita periksa ke Excel berikutnya siapa ini? Fitriani ya. Selanjutnya kita periksa di Excelnya Fitriani. Oke. Jadi ini rata-rata semuanya benar ya. Oke. Ya, jadi ini semuanya rata-ratanya benar. Oke, caranya. Cuman ini ya sama dengan siapa tadi? Yang pertama, Ayu. Ini sebenarnya frekuensi kumulatifnya ya, tabelnya boleh kita sambung di sini ya. Ya, jadi biar lebih jelas lagi ya. Oke. Oke, selanjutnya ini sudah benar ya pastinya. Kemudian selanjutnya gas Ani ya, Ani. Oke. Nah, ini Ani natural ya. Oke, mana nih? Mana untuk Ani? Oh iya, kayaknya dia kerja di ini ya. Kayaknya untuk mediannya itu dia kerja manual kayaknya ini Ani. Ya, saya cari dulu. Ani. Enggak ada ya, Ani. Oh, berarti mungkin saya tidak download ya. Jadi untuk Ani dia tabelnya saja dikerja di Excel, tetapi untuk mediannya itu mungkin manual ya. Oke. Jadi nanti saya cek kembali di Google Classroom-nya, mungkin saya tidak download. Ya. Kemudian kita periksa yang manual. Sekarang kita periksa yang manual ya. Ya. Ingat manual itu berarti dia kerja dia kerja secara manual ya, tidak menggunakan Microsoft Excel. Ya. Jadi ini 14. Oke. Saya edit di sini. Oke. Nah, di sini ya untuk datanya ya. Ini datanya oke, dia langsung ya. Oke. Berarti sebelumnya ini dia sudah membuat dalam bentuk ini ya. Oh, tidak ada. Ini penjelasannya tidak ada penjelasannya ya. Mengenai prosedur dia mendapatkan tabel ini. Bisa jadi dari Excel yang tadi diberitahu ya. Kalau seperti ini harusnya kan meskipun dalam bentuk manual itu harusnya ada penjelasan ini ya. Dari mana tabel ini gitu loh. Dari rumus K, banyaknya jangkauan data kan. Nah, harusnya ada seperti itu ya. Meskipun manual ya, karena ini saya pertanyakan yang tabelnya dari mana. Oke. Oke. Kemudian Nandi Nurdiah ya. Memperoleh hasil median modusnya benar ya. Cuman yang tadi saya pertanyakan itu dari mana itu tabelnya ya. Tidak ada penjelasannya. Kemudian
Untuk file Andi Tenri itu saya tidak bisa buka ya, saya tidak bisa download, tetapi di Google Classroom-nya itu bisa terbuka ya. Nah, kalau saya memeriksa seperti ini harus saya download dulu biar tidak terkendala pada jaringan ya. Nah, untuk saran saya untuk tugas selanjutnya itu silakan dibuat dalam bentuk file PDF ya, biar tidak berhambur seperti ini. Jadi yang kalau terpisah-pisah seperti ini ya nanti bingung ya saya memeriksa. Kalau kita buat dalam bentuk PDF itu akan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya Aprilia ya. Aprilia ini datanya dia kerja manual ya. Ini kayaknya semuanya rata-rata ya. Rata-rata ini dia tidak ada penjelasan mengenai tabelnya ya. Padahal itu penting ya. Aduh, saya mengantuk ini ya. Ini memeriksanya jam 10 ya, jam 10 malam. Ya, pada saat semua orang sudah tertidur. Ya. Ya, kemudian ya betul ya untuk itu ya. Jadi mungkin itu yang saya permasalahkan, yang saya itu dari mana datanya. Kemudian Ayu, oh dia ini Ayu Azahra tadi ya sudah. Ini kayaknya 2 kali dia kirimkan. Kemudian Cika Utia ya, kita ke Cika Utia. Oke, semuanya rata-rata seperti itu ya, Cika ya, Utia. Oke, saya tidak lanjutkan. Kemudian Citra juga tidak bisa saya download, tetapi bisa dibuka di Google Classroom ya. Nanti saya buka. Kemudian ini. Ini dia ya. Siapa ini tadi? Saya lihat dulu orangnya. Siti Fatima ya. Oke, Siti Fatima. Ya, jadi ini manual. Nah, ini asli nih manual. Oke. Ini dia. Kalau ini dia pakai cara manual betul ya. Oke, jadi dia jumlah satu-satu datanya ya. Nah, untuk mean ya, untuk mean, nilai meannya seperti itu. Kemudian oke, jadi dia urutkan datanya. Oke, boleh seperti itu. Ya. Kemudian oke, jadi ini sebenarnya tabelnya data tunggal ya. Yang tadi tabel data tunggal sebenarnya yang ini. Nah, ini betul ya. 114,6 ya, betul tak tadi? Sorry. Saya periksa dulu yang punyanya Ayu Zahra. Kalau mainnya 146. Ada yang salah berarti. Berarti punyanya si ini ya. Siapa tadi? Mana? Punyanya si Siti ya. Siapa tadi ini? Saya periksa ya. Mana ya? Punyanya si ini ya. Si Siti Fatima ya. Oke. Si Siti Fatima ini satu ya, ini berarti dia salah penjumlahan kayaknya ya. 5784 ya, harusnya kan sama ya. 5840 kan. Oh ya. Berarti hasil penjumlahnya yang salah ya Fatima ya. Padahal sudah benar loh ini ya. Mungkin hasil penjumlahnya. Nah, ini dia kekurangannya kalau kita kerja seperti ini ya, karena mungkin satu angka kita tidak list atau kita tidak jumlahkan, maka jumlahnya itu akan berbeda ya. Kalau angka banyak seperti ini, maka saya sarankan untuk membuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Ya, ini dia buat dalam tabel berkelompok. Cuma tabelnya ya dari mana nih tabelnya? Kenapa bisa seperti ini ya? Itu yang saya tanyakan dari tadi. Belum ada yang kerja manual ya, yang ini. Mungkin rata-rata kayaknya di Excel. Kalau manual ya sekali manual gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya
Oke, selanjutnya dia kerjakan datanya ya. Ya, ini saya yakin ini semua sudah rata-rata sudah betul cara mencari mediannya ya. Ini apa nih? Mean ya? Kok berbeda ya meannya? Ada yang berbeda ternyata. Siapa? Fauzia ya? Oh ini salah nih Fauzia. Jadi yang kita ambil itu, oh ini FI/XI ya. Kenapa bisa seperti ini Fauzia? 1, oh ini salah nih. Betul enggak ya dia? 200 ya. Oh ini beda ya 119. Kenapa bisa? Ini ya. Oh, berarti mungkin bisa jadi dia pakai pembulatan ke atas interval 7 ya. Kelasnya ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ini terbalik Fauzia, makanya salah ya. Intervalnya ini kamu jadikan banyaknya kelas ya. Kemudian untuk Untuk banyak kelas kamu jadikan interval. Ini terbalik ya Fauzia ya. Jadi diulang kembali ya Fauzia. Ya. Jadi pasti saya yakin ini ya intervalnya kan ada intervalnya itu tadi 10 kan. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas itu ada 6 kan. Nah, ini dia terbalik, banyak kelas dia jadikan interval dia jadikan banyak kelas. Oke? Bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Nah, berarti kalau tabelnya sudah salah ya, secara keseluruhan pasti salah. Oh, dia ada yang selfie nih. Siapa ini ya? Nah, ini membuktikan bahwa dia betul-betul kerja. Iya. Ini juga. Ya, jadi belum ada yang saya dapat mengerjakan manual ya. Untuk tabelnya. Oke. Betul. Oke, betul ya. Oke. Kembali lagi tadi. Nah, ya mungkin seperti itu untuk hasil pemeriksaan saya pada video hari ini. Dan adapun yang mungkin tidak ada filenya di sini. Oh ya, masih ada ternyata file Nur Wahida. Nah, ini nih sama nama saya ya, sama Nur Wahida. Oke. Oh, dia urutkan dulu. Diurutkan tapi tidak menjelaskan tabelnya ya. Oke, harusnya ini ada penjelasan dulu ya, banyaknya kelas ya. Karena kan kalian ceritanya ini mengerjakan manual ya, tanpa ada Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel, sekali kalian gunakan Microsoft Excel. Ya, seperti itu. Jadi, kesimpulannya dari hasil pemeriksaan ini, ya, semuanya sudah menunjukkan bahwa kalian kerja sendiri, tidak ada yang menyontek ya. Jadi saya berikan aplaus buat kelas ini, ya, ya memberikan tugas yang benar-benar hasil jerih payahnya ya. Jadi tidak ada yang sama sekali mirip ya. Ya, jadi tulisannya berbeda ya. Jadi ini kerja sendiri-sendiri ya. Meskipun mungkin ada yang bertanya, kamu bagaimana, rumusnya bagaimana ya, itu tidak masalah. Ya, jadi mungkin seperti itu Nanda sekalian, saya harap bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Kalau kerja manual, silakan dikerjakan secara full manualnya, dijelaskan di pekerjaannya. Ya, oke. Dan untuk Excel, ya saya rasa ini silakan belajar di Ayu Azhara, Ira Takwin, ya Fitriani dan Ani ya. Iya, ya mungkin seperti itu. Jadi hari ini sekali lagi saya hanya membahas mengenai latihan soal yang kemarin. Ya. Pekan depan kita akan masuki materi baru lagi.
yaitu mengenai ukuran penyebaran data ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.